Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam makom majelis zikir ma'rifatullah tola'abul ilmi, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, yang insya Allah selalu menjadi tayangan syiar kita, andalan syiar, wadahnya syiar, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, agar sampai hendaknya kepada yang memahami dan yang mencintai. Alhamdulillah jamaah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana menjadi suatu tema tentang makom tauhid, yaitu tentang ketuhanan. Ketuhanan yang di sini adalah makom iman, yang mana apa yang menjadi makom iman sebetulnya dalam ketuhanan itu. Bagaimana perjalanan peristiwa aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat, sehingga proses aku menjadi Tuhan dengan menjadikan umat, artinya kita paham bahwasannya menjadi Tuhan setelah umat menentukan panutannya kepada diri. Hal yang pertama dari 5 perjalanan besar alam halus yang pertama dijadikan oleh Allah sebagai sumber dari segala pokok keumatan adalah harapan kepada Allah sebagai Tuhan, tentu dengan adanya kerajaan ketuhanan itu sendiri. 5 alam halus adalah kerajaan yang datang dari
sejatinya aku, yaitu kekuasaan dan kebesaranku. Ini yang menjadi alam pertama yang kita kenal dengan bahasa malakut. Malakut adalah sebuah alam ruh yang menjadi tumpuan dari segala penciptaan. Malakut adalah salah satu wujud alam batin halus yang mengitari makom kolbi atau hati halus, yang mana hanya bisa dipahami oleh jiwa yang terpanggil. Jiwa yang terpanggil inilah yang bisa menembus kerajaan Tuhan yang disebut dengan alam malakut. Alam malakut dikenal adalah alam ruh, bukan alam tempat berkumpulnya ruh, tetapi alam yang mengendalikan seluruh kejadian hidup, kejadian kehidupan, dan kejadian yang menghidupkan. Ini sangat tinggi jamaah hadirin, makom martabat dari alam halus. Alam halus disebut alam tasawuf. Apa alam tasawuf? Tasawuf itu keberangkatan jiwa menjadi dia dalam wujud aku. Tasawwafa kulimah 4. Inilah yang perlu kita pelajari. Alam halus disebut dengan malakut adalah sumber alam, sumber hidup. Sumber hidup ini adalah peringkat kedua setelah alam lahud. Alam lahud, alam malakut adalah sejalan dalam arti kata menuju 4 alam berikutnya. Dalam 5 alam halus yang bertauhid ini menjadi sumber dari seluruhnya yang akan menjadi pokok daripada pengkajian kita. Alam malakut adalah alam ruh yang ditempati oleh malaikat-malaikat istimewanya Allah. Alam malakut adalah alam tempat berisyarah dikumpulkan utusan-utusan Allah dalam wujud malaikat. Seluruh malaikat istimewa, dikatakan malaikat istimewa adalah malaikat yang tidak turun dalam makom ibadah, dalam makom amaliyah, dalam makom duniawiyah, dalam makom imaniyah, tapi dia turun di dalam petunjuk. Ini dikenal dengan alam isyarah, di mana jiwa yang terpilih akan berhubungan dengan malaikat pilihan. Jiwa pilihan bertemu dengan malaikat pilihan, tentunya dalam menjalankan petunjuk. Petunjuk yang dimohonkan oleh seluruh alam, petunjuk yang datang dari alam-alam lain memohon kepada jiwa agar meminta petunjuk kepada Tuhan. Aku dalam kesendirian, ini Tuhan. Tuhan itu adalah aku dalam kodrat wahid atau tunggal. Dalam perjalanan antara perbuatan jiwa dengan perbuatan Tuhan, ini dijembatani oleh alam malakut, dijembatani oleh alam isyarah, sehingga di saat kita melakukan permintaan, maka keistimewaan dari jiwa yang terpilih, dia tidak berdoa tetapi memohon kepada malaikat untuk menyampaikan kehendaknya kepada Allah, dan memohon kepada malaikat istimewa agar menyampaikan apa yang diperintahkan Allah melalui petunjuknya kepada jiwa yang terpilih. Jiwa pilihan adalah jiwa kosong, yang artinya dia tidak kosong tapi muncul dirinya. Jiwa pilihan adalah jiwa yang hening, bukannya hening tapi dia bisa bicara. Ini dinamakan dengan salah satu alam Allah. Alam Allah adalah jiwa hidup, jiwa mutlak yang nyata berbentuk raga. Ini dalam tauhid hakiki, sulit dipahami kalau tidak belajar dari awal. Tetapi mengenal tidak butuh belajar dulu. Dalam hal ini para jemaah, alam malakut sumber dari gerak, sumber dari petunjuk.
baik dari alam-alam lain, makhluk, dan seluruh hayat-hayatnya Allah, seluruh yang dijadikan oleh Allah, baik ke tingkat sifat, baik ke tingkat zat, segala yang hidup makanya dikatakan ruh. Contohnya ruh tanah, air, api, angin. Ruh makhluk, diniyahnya apa? Ruhaniyahnya apa? Wujudiahnya apa? Segala sesuatu yang membutuhkan hubungan dengan Tuhan, aku pada wujud tersembunyi memiliki wasilah. Alam wasilah adalah alam malakut, tempat meminta petunjuk. Gerakan malaikat yang dikatakan dengan malaikat sinar yang halus, kecepatan melebihi kecepatan kilat. Ini adalah suatu petunjuk yang dia tidak bersentuh dengan akal dan pikiran dan nafsu manusia. Sangat cepat dia memberikan petunjuk. Kombinasi hubungan hablum minan nas antara jiwa dengan malaikat, yaitu dilengkapi dengan satu jalan. Tidak akan terjadi tanpa alam pencintaan. Jiwa yang mencintai malaikat dengan selawat khususnya, tentulah malaikat itu turun dengan berbakti kepada manusia. Berbaktinya alam malaikat terhadap jiwa ini menjadikan hubungan kasih sayang, hubungan persaudaraan penuh cinta, hubungan kasih sayang penuh cinta. Ini harus dilakukan dengan selawat yang lebih awal. Jadi kita harus melakukan hubungan mahabbah, berhubungan mahabbah ke dalam malakut untuk mencapai bagaimana jiwa itu bisa masuk ke dalam alam malakut. Jiwa akan bertajali ke dalam alam malakut dengan meminta petunjuk. Di samping itu petunjuk juga diantarkan. Dari 5 petunjuk, dia harus memahami ada yang diantarkan dan ada yang dijemput. 5 petunjuk inilah yang menjadikan 5 alam halus yang menjadi hubungan tauhid antara kerajaan keumatan dan kerajaan ketuhanan. Kerajaan Tuhan adalah umat, kerajaan umat adalah Tuhan. Ini yang dikatakan malikin nas wa ala ilahin nas. Bagaimana ilahin nas, dia mengerjakan ketuhanan, pencapaian Tuhan, dan bagaimana juga malikin nas sebagai kerajaan diri Tuhan. Inilah yang harus kita benar-benar pelajari. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan rasa jiwa dalam naluri kasih sayang yang terpanggil, berhubungan dengan nur-nur sinarnya Allah, nur-nur sucinya Allah, sinar-sinar halusnya Allah. Halus artinya laksana sebuah angin. Halusnya angin, halusnya malaikat. Tapi disinilah kita harus mengerti, sunnah malaikat itu adalah indah dan wangi. Indah dan wangi inilah yang menjadi hubungan sesuatu teoritis yang harus mengerti bagaimana kita menciptakan kewangian, bagaimana kita selalu dalam berwangi, dan bagaimana malaikat itu wanginya. Apakah ada wanginya yang sama dengan wangi yang ada di dunia ini? Tidak mungkin. Pasti dia memiliki wangi yang tidak bisa kita ungkap seperti apa nikmat wanginya. Begitu juga dengan malaikat. Kenapa? Karena mereka tidak mau mencium bau-bau yang beraroma tidak bagus. Makanya diwajibkan orang menjalin hubungan salawat dengan malaikat-malaikat di alam malakut sebagai malaikat petunjuk yang menjalankan petunjuk dari Tuhan ke umat, yang dikendalikan oleh jiwa meliputi semua Tuhan dan keumatan. Harus ditentu dan dibimbing oleh jiwa. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang kosong, jiwa yang sunyi. Jiwa kosong tidak ada yang menempati melainkan Tuhan. Jiwa sunyi tidak ada yang bicara melainkan Tuhan. Ini artinya harus sempurna dalam mendirikan jiwa yang sempurna. Jemaah yang dirahmati Allah, melaksanakan hubungan hakikat kepada sir-sirnya Allah dalam ma'rifat, maka dikatakan hubungan ruh itu dengan kata ma'rifatur ruh. Ma'rifatur ruh, lebih dulu kita harus belajar mengenal
apa yang dimaksud dengan ruh. Apakah ruh ini golongan nyawa atau nyawa itu pakai ruh? Apakah ruh itu bernyawa? Ini kan harus dipahami dan dikaji serta ditadabur, digali. Nah, ini menunjukkan kebenaran. Perbuatan jiwa bisa menembus maligainya dari alam malakut. Di mana di situ kita akan melihat, jiwa akan melihat betapa indahnya tarian-tarian malaikat dalam senandung-senandung rindunya yang dia kirim melalui dirinya, melalui alam yang halus, alam istimewa. Makanya dikatakan malaikat yang alam malakut itu adalah malaikat istimewa. Inilah yang mendatangi, yang menjabatani dari keumatan dan ketuhanan. Siapapun itu dijembatani oleh malaikat isyarah. Malaikat isyarah, malaikat pemberi petunjuk, pengantar petunjuk. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sehingga di dalam kita memahami kiat-kiat ketuhanan, awal-awal ketuhanan dengan dia membuat suatu wujud yang tidak ada didapati oleh dimanapun, tentunya kodrat-kodrat ketuhanan seperti alam malakut, ya, jabarut, semua itu sangat menjadi sumber dari segala perbuatan ketuhanan. Jangan hanya kita memahami ada Tuhan dengan tidak mengetahui ketuhanannya. Ya, mengetahui siapa Tuhan harus melalui pelajaran bagaimana mengenal ketuhanannya. Karena Tuhan itu adalah harapan aku yang ingin disembah. Tapi dengan catatan yang menyembah adalah keumatan dariku sendiri. Nah, bagaimana kita memuji diri Muhammad, diri yang dipuji Ahmad, dan terlihat itulah aku dan disebut dia. Nah, ini memiliki betul-betul jiwa yang sangat kuat di dalam memikul segala perwujudan ketuhanan di dalam perjalanan ketuhanan, yaitu aku yang tersembunyi, yang dikatakan berketuhanan tetapi nyatanya yang dilihat itu adalah keumatan. Tertatap keumatan dalam wujud rupa-rupa dan terlihat zahir kepada Allah, zahir terlihat. Maka perpaduan ini menjadi sebuah diri sifat, yang mana diri sifat adalah pengakuan keakuan bernama aku, dan aku itu adalah yang hakiki, dia hakiki dari dia bernama aku. Inilah hakiki. Tapi aku dalam ketuhanan adalah hakikat dari Tuhan yang hakiki. Inilah hakiki. Dengan kita telah mengetahui bagaimana kita menikmati perjalanan ketuhanan, mulai dilihat dari sisi perbuatan alam isyarah, malakutnya, malaikat istimewanya, jiwa terpilihnya, semuanya itu harus dijalankan. Semua itu harus dilalui. Tidak ada kebenaran tanpa tafrid dan tazrid, tanpa merasakan dan mengalami. Kajian tidak mendapatkan kebenaran. Kebenaran itu adalah dengan merasakan dan mengalami dalam hukum tauhid. Dengan demikian jamaah, alam-alam yang diwujudkan. Jadi kita tidak hanya mengakui adanya Tuhan tanpa mengetahui ketuhanannya. Harus diketahui ketuhanan. Wajib. Kalau tidak, kita akan tebak-tebakan. Jamaah,
yang dirahmati Allah. InsyaAllah. Dengan kita mengetahui 5 alam halus tempat Allah membuat kerajaan, sehingga terlihatlah kepentingan umat. Bagaimana selanjutnya hubungan keumatan ketuhanan dengan fasilitas alam-alam halus? InsyaAllah akan kita lanjutkan di tayangan berikutnya. Saksikan terus YouTube Buya Pasaman Timur demi meningkatkan iman dan takwa. Perjalanan bukan sejarah tanpa peristiwa. InsyaAllah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.